Senang bertemu kembali dengan sahabatku, sahabat EO Paham, dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Pada sesi ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu sudut antar dua bidang. Ini adalah bagian terakhir dari materi kita dalam jarak dan sudut dalam ruang. Kita mulai saja. Nah, di sini adalah langkah menentukan sudut antar dua bidang. Langkahnya ada 4 langkah. Langkah pertama, tentukan perpotongan antara dua bidang. Misalkan bidang V dan W. Nah, lihat ini bidang V dan bidang W. Nah, di sini titik perpotongannya kita hubungkan sehingga bidang V dan bidang W berpotongan di garis K. Jadi titik persekutuan antara bidang V dan bidang W adalah garis K ini. Selanjutnya kita tentukan satu titik pada garis K ini. Misalkan titiknya itu titik P ya. Jadi misalnya titik P-nya itu boleh di sini, 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 boleh di sini. Di sepanjang garis K, disitulah posisi titik P kita letakkan. Langkah selanjutnya adalah pada bidang W, kita buat satu garis H. Dengan syarat garis H ini dan garis K harus tegak lurus, dan tegak lurusnya kita tentukan di titik P di sini. Jadi posisi K dan H itu adalah tegak lurus di sini, di titik yang kita tentukan tadi, yaitu titik P. Dengan cara yang sama, pada bidang V, kita buat garis G, di mana garis G itu tegak lurus pada K, di sini ya, tegak lurus pada K, di titik P. Sehingga sekarang sudut yang dibentuk oleh bidang W dan bidang V adalah sudut yang dibentuk oleh garis H dan G yang bertitik sudut di P. Nah, di sini ya. Sehingga sudut yang dibentuk oleh W dan V adalah sudut yang dibentuk oleh garis H dan G dan titik sudutnya adalah V. Jadi inilah alfa. Alfa inilah yang menjadi sudut antara bidang W dan bidang P. Contoh 1, pada kubus ABCDFGH, gambarlah sudut yang dibentuk oleh bidang AFG dengan bidang CGF, kemudian tentukanlah kosinus sudutnya. Jadi kalau misalnya sudutnya ini alfa, jadi yang dimaksud di sini adalah kosinus alfanya. Jika rusuknya adalah 4. Langkah pertama kita gambar dulu bidang CGF. Kemudian kita gambar bidang AGF atau AFG. Sekarang kedua bidang sudah tergambarkan. Untuk mempermudah melihat sudutnya, bidang AGF kita ambil separuh, yaitu kita batasi sampai di garis AT saja. Langkah selanjutnya kita cari sudut yang dibentuk oleh kedua bidang, yaitu bidang AFG dengan bidang CGF. Perhatikan segitiga AFG ini adalah segitiga sama sisi, karena AG dengan AF dengan FG panjangnya sama, yaitu diagonal sisi. Sehingga kalau kita tarik garis tegak lurus ke garis GF, dia akan jatuh di tengah. Di sini pasti tegak lurus. Kemudian perpotongan antara kedua bidang, bidang AFG dengan bidang CFG adalah garis GF, garis persekutuannya. Sehingga titik sudut kedua bidang tersebut akan ada di garis GF, yaitu titik yang membuat kedua garis tegak lurus. Coba kita perhatikan, AT pasti tegak lurus GF karena ini tengah-tengah, ini setengah-setengah, sedangkan ini tadi adalah segitiga sama sisi.
Demikian juga segitiga FGC ini ya adalah segitiga sama sisi, maka garis TC dia akan jatuh di tengah-tengah dan tegak lurus ke garis GF ke sini ya. Nah, karena dia tegak lurus, maka sudut yang dibentuk oleh bidang A, G, F dengan C, F, G adalah sudut yang di sini. Sudut yang dibentuk oleh garis A, T, C. Sehingga sudutnya adalah ini. Yang kedua adalah menentukan kosinus sudut yang ini. Misalkan ini tadi alfa. Nah, selanjutnya adalah menentukan kosinus sudut alfa. Untuk mempermudah, kita pindahkan segitiga ATC. Segitiga ATC kita pindahkan ke sini. Langkah selanjutnya adalah mencari AT ini atau TC ini. Tapi kita cari salah satunya karena ini dengan ini adalah sama panjangnya. Sekarang kita hitung AT. Perhatikan di sini, ini adalah diagonal sisi, ini setengahnya. Berarti di sini adalah setengah dari 4 akar 2. Karena rusuknya 4, maka diagonal sisinya 4 akar 2. Setengahnya adalah 2 akar 2. Ya. Sedangkan EA ini adalah 4. AT sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. 16, 2 akar 2 kuadrat, 8. Berarti 16 tambah 8 itu adalah 24. Sehingga artinya ini akar 24, ini akar 24. Sedangkan AC adalah diagonal sisi, maka AC-nya adalah 4 akar 2. Di sini alfa, maka untuk mencari cos alfa kita pakai aturan cos. Berarti ini sisi C, ini sisi A, ini sisi T, ya. Jadi berarti kalau kita pakai mau cari cos alfa sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat dikurang T kuadrat dibagi 2A kali C. Kita hitung C kuadrat berarti akar 24 kuadrat tambah akar 24 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat dibagi 2 akar 24 dikali akar 24. Kita lanjutkan. Akar 24 kuadrat itu 24. Berarti di sini 24, ini juga 24 tambah 24 kurang 4 akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 ini 32. Ini kita bagi akar 24 kali akar 24, 24 kali 2 ini 48. Sekarang kita hitung 24 tambah 24 kurangin 32 berarti 48 kurang 32 ini sama dengan 16 ya. Berarti di sini 16 dibagi 48. Kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 16. Berarti ini bagi 16 1, 48 dibagi 16 3. Sehingga cos alfa sama dengan 1/3. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut contoh 2. Bidang 4 beraturan TABC dengan alfa adalah sudut yang dibentuk antar dua bidang berpotongan. Tentukanlah nilai tangan setengah alfa. Langkah pertama adalah menentukan garis potong kedua bidang. Berarti TAB dengan ABC berpotongan di garis AB di sini. Sekarang saya gambar bidang TAB,
kemudian bidang ABC. Inilah kedua bidang tersebut. Bidang perpotongannya tadi di A dan B. Langkah kedua adalah tarik garis di bidang yang hijau ini ke garis AB tegak lurus. Demikian juga dengan cara yang sama, dari bidang yang berwarna biru, tarik garis tegak lurus ke AB. Nah, perhatikan, TAB itu adalah segitiga sama sisi, dan ABC itu adalah segitiga sama sisi. Maka kalau kita tarik garis dari T ke garis AB akan jatuh di tengah dan pasti tegak lurus. Misalkan titik ini kita kasih namanya P ya. Nah, TP dengan garis AB itu tegak lurus. Karena dia tadi segitiga sama sisi, maka garis TP itu jatuh di tengah dan dia pasti garis tegak lurus ke B. Demikian juga dari segitiga ABC, CP pasti di sini tegak lurus. Karena segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dan CP jatuh di tengah garis AB dan dia merupakan garis tegak lurus. Sehingga sudut yang dibentuk adalah ini. Kalau kita gambar segitiga yang baru, maka sudut yang dibentuk oleh bidang TAB dengan bidang ABC adalah sudut TPC, ya sudut ini. Di segitiga yang ada ini, yang kita gambar baru ini, inilah alfanya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang untuk lebih mudah, gambarnya ini kita pindahkan ke sini. Karena ini adalah bidang 4 peraturan, maka seluruh rusuknya itu panjangnya sama. Misalkan A. Tapi kalau misalnya ini kita kasih A, nanti hitungannya agak sulit, sehingga kita ganti A, ini kita ambil jadi bilangan saja. Jadi misalkan rusuknya itu kita ambil 4, atau 8, atau 6, atau 7, dan seterusnya. Dalam hal ini kita ambil 4 saja. Sehingga sekarang kita hitung panjang PT. Ya, di sini 4, ini 4, berarti otomatis di sini adalah setengahnya ya, 2. Sehingga panjang TP sama dengan di sini siku-siku, berarti 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. 16 kurang 4, sehingga ini akar 12. Berarti panjang PT akar 12. Nah, perhatikan PT dengan PC itu panjangnya sama, maka di sini juga akar 12. TC ini adalah rusuk daripada bidang 4 peraturan, maka di sini tadi panjangnya ini 4. Sehingga di sini bagi 2, maka di sini 2, di sini 2. Tadi di sini adalah alfa ya. Nah, sekarang kita mau cari setengah alfa. Jadi setengah alfanya adalah ini. Jadi di sini setengah alfa. Nah, ini kita arsir dulu supaya tidak bingung. Ini. Misalkan di sini P aksen ya. Kita cari panjang P aksen. P aksen sama dengan akar dari, di sini akar 12, di sini 2, berarti di sini akar 12 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Akar 12 kuadrat itu sama dengan 12. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Berarti ini sama dengan akar 8 atau sama dengan 2 akar 2. Berarti di sini 2 akar 2. Nah, selanjutnya kita menghitung tangen dari setengah alfa. Hingga tangen setengah alfa sama dengan, ini tadi kita pakai tangen depan per samping ya. Berarti TP aksen dibagi dengan PP aksen. PP aksen 2 akar 2
TP aksen itu 2. Ini kita bagi sehingga di sini sama dengan 1/2. Kita rasionalkan, sama-sama kali akar 2 per akar 2. Ini ke sini, berarti akar 4 atau akar 4 itu sama dengan 2, sehingga ini 1/2 akar 2. Jangan lupa ikuti video-video terbaru dari EO Paham, sehingga kamu akan bisa menyelesaikan soal lebih terampil lagi.